Dari rumah saya menyapa Anda sekalian, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dimanapun Anda berada saat ini. Tapi tidak perlu khawatir karena saya tidak sedang memberikan kuliah online, apalagi saya tidak akan memberikan Anda tugas baru yang menurut informasi yang saya dengar, Anda sudah mulai mengeluh dan terbebani oleh banyaknya tugas-tugas selama proses perkuliahan online berlangsung. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak Anda semua sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, sebagai pembelajar di bidang ilmu hukum, untuk mulai berpikir bersama dan mencermati keadaan atau kondisi kita saat ini. Kita sudah tahu bersama bahwa penyebaran wabah COVID-19 sudah hampir merata di seluruh provinsi. Kalaupun ada provinsi yang masih berstatus hijau, tapi kelihatannya itu tinggal persoalan waktu saja. Nah, selain kita mencermati persoalan itu, kita juga perlu mencermati bagaimana aspek hukum dari permasalahan ini. Karena seolah-olah kita melihat dalam situasi yang serba darurat ini, kelihatannya hukum belum berfungsi sebagaimana mestinya. Hukum belum menjadi panduan bagi pemerintah, bagi masyarakat untuk keluar dari, sebagai tuntunan untuk keluar dari krisis yang sedang kita hadapi. Salah satu contoh bisa kita cermati seperti ini. Ada pemerintah daerah yang bermohon kepada pemerintah pusat agar di daerahnya dilakukan karantina wilayah. Karena untuk menetapkan karantina wilayah itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, itu sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Ketika daerah tersebut bermohon kepada pemerintah pusat, ternyata pemerintah pusat tidak memberikan respon atau tidak menerima permohonan itu untuk kemudian menetapkan wilayahnya sebagai wilayah yang ditetapkan dalam status karantina wilayah. Tapi pada saat yang sama, kita juga menyaksikan bahkan justru lebih banyak daerah atau wilayah yang saat ini sudah menerapkan karantina wilayah secara sepihak. Jadi itu dilakukan tanpa permohonan, tanpa usulan, dan tentu saja tanpa persetujuan dari pemerintah pusat. Tapi secara faktual, hal itu sudah dilaksanakan dengan segala konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya. Tapi di satu sisi kita lihat pemerintah pusat juga tidak memberikan teguran, dan seolah-olah membiarkan hal itu. Jadi ini semacam ada anomali di sini. Ketika ada pemerintah daerah yang taat asas untuk meminta persetujuan dalam rangka karantina wilayah, pemerintah pusat tidak memberikan izin atau tidak memberikan respon. Tetapi di saat banyak daerah yang justru melakukan karantina wilayah secara sepihak, justru itu juga dibiarkan dan tidak diberikan teguran oleh pemerintah pusat. Nah, di sini seolah-olah kita melihat bahwa hukum kita seolah-olah tidak berfungsi lagi, terlepas dari manfaat yang mungkin bisa diperoleh dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sejumlah pemerintah daerah. Nah, ini menjadi problem juga karena belakangan ini kita sering mendengar prinsip hukum bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Mungkin prinsip inilah kemudian yang menginspirasi banyak pemerintah daerah untuk mengambil tindakan-tindakan melakukan karantina wilayah secara sepihak. Nah, tentu ini juga menjadi problem kalau tidak ada lembaga khusus yang memberikan tafsiran terhadap batasan-batasan sejauh mana pemerintah pada tingkatan tertentu itu bisa mengambil kebijakan, bisa mengambil keputusan atas nama keselamatan rakyatnya. Nah, ini juga saya kira menjadi suatu isu hukum yang perlu kita diskusikan bersama. Apakah suatu prinsip hukum yang kita kenal, misalnya bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi, itu bisa serta-merta diterapkan oleh pemerintah dalam berbagai level itu. Apakah tidak hal ini justru potensial untuk menimbulkan ketidaktertiban hukum, bahkan mungkin saja potensial untuk menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia misalnya. Hal lain yang perlu menjadi perhatian kita adalah
Sebetulnya saat ini kita merasa sudah dalam situasi yang darurat dengan diberlakukannya social distancing yang kemudian dirubah istilahnya menjadi physical distancing. Sekolah-sekolah mulai diliburkan, tempat-tempat ibadah kegiatannya mulai ditiadakan. Sebetulnya kita dalam kondisi seperti itu kita sudah merasa dalam situasi yang darurat. Tapi penetapan secara yuridis itu sebetulnya belum pernah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Padahal penetapan status ini sangat penting karena dengan keluarkannya status itu, segala instrumen dan implikasi-implikasi yang ditimbulkannya ke bawah itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Misalnya begini, ketika aparat keamanan menertibkan kerumunan-kerumunan masyarakat, maka seharusnya sebelum penertiban itu dilakukan, terlepas dari manfaat yang diperoleh dari situ, seharusnya didahului dengan penetapan status. Jadi ditetapkan dulu statusnya seperti apa, dari penetapan status itu sebagai landasan hukum untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut di lapangan. Nah, tapi sejauh ini kita kita masih menunggu kapan peraturan pemerintah tentang penetapan dan pencabutan status darurat itu akan diterbitkan, dan kalau sudah ada peraturan pemerintah tentang itu nanti akan dikeluarkan lagi tentang penetapan status itu sendiri. Jadi sebetulnya banyak problem hukum yang menyertai persoalan ini. Di lain pihak kita menyaksikan bahwa mungkin dalam waktu-waktu ke depan negara akan kesulitan anggaran untuk menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh penyebaran virus ini. Nah, di situ juga akan bermain instrumen hukum keuangan negara. Bagaimana merealokasi atau mengalihkan anggaran-anggaran yang sudah terplot untuk membiayai kegiatan tertentu dalam keadaan yang mendesak dan urgen seperti sekarang ini, maka anggaran-anggaran itu harus dialihkan untuk kegiatan menanggulangi penyebaran COVID-19. Dan yang paling penting juga sebenarnya adalah masyarakat sekarang bertanya-tanya. Misalnya ketika pemerintah mengambil kebijakan ekstrim untuk memberlakukan karantina wilayah secara masif, dan kalau itu dilakukan maka akan menghambat pergerakan masyarakat untuk melakukan aktivitas di tempat pekerjaannya masing-masing. Dan ketika masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas di tempat pekerjaannya, maka sangat mungkin masyarakat itu banyak yang kehilangan penghasilan. Dan ketika kehilangan penghasilan, maka disitulah negara harus berperan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang kehilangan penghasilan itu. Nah, mungkin kita harus melihat lagi instrumen hukum mana yang diperlukan. Bagaimana agar dana-dana kita yang ada sekarang ini yang sudah terplot untuk membiayai kegiatan atau anggaran tertentu yang dimiliki oleh pemerintah itu sudah harus dialihkan ke anggaran dalam rangka penanggulangan kedaruratan yang ditimbulkan oleh penyebaran virus ini. Nah, ini saya kira semua menjadi hal yang perlu menjadi catatan dari para mahasiswa Fakultas Hukum. Saatnya sekarang ini kita belajar bahwa perkembangan penyebaran virus corona atau COVID-19 ini ternyata menimbulkan isu-isu hukum yang tidak sederhana. Yang terakhir, pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa walaupun kita tidak hadir di kampus, tapi kita terus-menerus berpikir, melihat perkembangan dan situasi yang ada, bahwa ternyata penyebaran virus corona atau COVID-19 ini juga menimbulkan isu hukum yang tidak sederhana. Saya justru berpikir jika persoalan ini sudah selesai, pandemi ini sudah berakhir, mungkin perlu diusulkan nanti omnibus law, semacam omnibus law, tetapi isinya bukan tentang cipta lapangan kerja, sebagaimana yang sudah kontroversial selama ini. Tapi dengan keadaan sekarang justru membuka mata kita bahwa
ke depan kita perlu semacam satu produk hukum, katakanlah itu tipikal omnibus law, yang aspek-aspek yang diaturnya itu menyangkut kedaruratan ketika terjadi pandemi atau ancaman kesehatan seperti yang kita alami saat ini. Karena ternyata untuk mengurus kedaruratan kesehatan ini banyak aspek atau undang-undang yang terkait dengan itu. Kita misalnya melihat Undang-Undang nomor 8, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada juga Undang-Undang tentang penanggulangan bencana, dan sebetulnya ada juga Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di salah satu norma di Undang-Undang tentang pangan itu mengatur tentang bantuan pangan, di mana pemerintah berkewajiban memberikan bantuan pangan terhadap masyarakat ketika terjadi wabah penyakit seperti sekarang ini. Jadi saya berharap kita semua sebagai orang yang belajar hukum mencermati keadaan ini sambil tetap berada di rumah, melakukan pola hidup yang sehat, disiplin. Kita juga terus-menerus mengikuti keadaan dan belajar mencari isu-isu hukum dari proses-proses yang sedang terjadi. Sehingga saudara-saudara mahasiswa, begitu masalah ini selesai, Anda sudah kembali ke kampus, dan Anda hadir di kampus itu dengan satu judul skripsi, atau judul tesis, atau judul disertasi yang temanya berkaitan dengan isu-isu hukum sekaitan dengan penyebaran COVID-19. Saya kira itu hikmah yang bisa kita peroleh dari keadaan ini. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan saudara-saudara. Tetap di rumah aja.